wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah saat ini kita Ibu Ilva sebagai pemateri pertama kita sudah bergabung sama kita di sini. Kita pada pagi ini akan membahas tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang dipandu oleh Bu Ilva. Nanti juga akan diisi untuk presentasinya ya, atau presensi kegiatan pada video conference pagi ini. Kita ada 2 sesi. Yang pertama akan dibantu oleh Ibu Ilva, yang kedua nanti sesi kedua akan dipandu oleh Ibu Ismi. Nah, baik Ibu Ilva, untuk mempercepat waktu, untuk mempersingkat waktu, silakan langsung dimulai. Kepada Ibu Ilva kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Alhamdulillah di hari kedua ini Selasa tanggal 7 Juli 2020 kita bersama-sama bisa kembali untuk mengikuti iklan Bubble Menjaring Virtual Koordinator Indonesia dengan Rumah Belajar Pusdatin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Baik Bapak Ibu, di layar sudah tampil ya Pak ya? Sudah tampil Pak Dian? Sudah Ibu Ilva, silakan. Ini ada tampil ini ya? Sudah. Videonya tampil ya, ntar dulu. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya Ilva ST dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Duta Rumah Belajar 2018 dan Koordinator Virtual Koordinator Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, sebelum saya ke slide yang pertama ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya KKVI. Ketutup ya. Ketutup. Oke, KKVI itu awalnya dibentuk oleh 3 pilar VCI, yaitu Ibu Umi Tira Lestari, Bapak Khairuddin, dan Ibu Siti Zulaiha. Yang awalnya PCI batch 1 itu untuk digabung seluruh Indonesia. Kemudian batch 2 itu per regional Sumatera dan Kalimantan. Kemudian batch 3 Sumatera, Palembang, Bengkulu, dan Bangka Belitung serta Lampung. Kemudian batch 5 khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekarang ini adalah batch ke-6 khusus untuk Provinsi Bangka Belitung. Pada awalnya PCI ini kan oleh Seameo Semolek, dan sertifikatnya didapatkan dari Semolek, tapi untuk mulai batch 5, mulai batch 6, dan seterusnya itu diserahkan ke provinsi masing-masing. Jadi untuk selanjutnya pihak provinsi yang akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu lulus pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, latar belakang adanya pembelajaran daring saat ini adalah sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Di sana ada 3 poin penting yang diberikan oleh Pak Menteri, yaitu pertama, belajar jarak jauh untuk memberikan pengalaman hidup yang bermakna. Yang kedua, difokuskan pada kecakapan hidup. Yang aktivitas dan tugas pembelajaran bervariasi antar siswa dengan mempertimbangkan fasilitas atau akses belajar dari rumah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami mengadakan Bubble Menjaring untuk guru ini, pada bulan Ramadan kemarin kami telah mengadakan program Bubble Menjaring untuk siswa. Siswa seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang alhamdulillah kemarin diikuti sebanyak 380 peserta. Itu kami mengajarkan materi tentang kecakapan hidup, misalnya kimia, cara membuat hand sanitizer, kemudian PKWU, bagaimana cara membuat masker, kemudian BK, sikap siswa selama COVID-19 yang kemarin disampaikan oleh Bapak Dian Pranata,
kemudian yang ada bahasa Inggris kemarin. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pak Menteri dalam surat edarannya itu kita diarahkan materi tidak harus tuntas atau tidak harus terbebani dengan KD-KD, tetapi kita diarahkan untuk memberikan pembelajaran yang ini ada yang request mau note, ini saya decline ya, Pak Eko Wahyu Dasaniawan. Jangan dipencet itunya Bapak Ibu. Baik, saya tadi lupa ya. Jadi saya lupa tadi. Sampai mana tadi ya Pak Teddy? Ya lupa, saya tadi ada yang ini, ada yang approve. Oke, untuk siswa kemarin sudah kami adakan bubble menjaring 380 peserta. Jadi di sini Pak Menteri mengharapkan kita para guru memberikan materi lebih kepada kecakapan hidup, bagaimana menghadapi siswa menghadapi pembelajaran agar memperoleh kecakapan hidup pada masa pandemi ini. Jadi tidak dibebani pencapaian KD-KD dan skor-skor tertentu. Pada saat ini pusat kurikulum, kemarin saya mendapatkan informasi sedang menyusun KD-KD esensial. Jadi KD-KD apa saja yang akan diajarkan kedua siswa di abad 21. Baik, saya lanjut ke slide sebelahnya. Oke, latar belakang. Nah, ini pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau malah sudah melaksanakan. Pengertian pembelajaran sinkronus. Ada suara masuk ya. Yang pakai dua perangkat jangan didekatin Pak, dengung. Amanah ya dari orang tua atau wali. Oke. Pembelajaran sinkronus atau sinkron, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara real time. Guru dan siswa berada pada waktu yang sama, dengan tempat yang sama atau berbeda. Jadi seperti saya dengan Bapak Ibu sekarang, itu kita disebutnya pembelajaran sinkron. Karena waktunya bersamaan, ya, waktunya sama, tetapi tempatnya berbeda. Saya misalnya di rumah saya atau di Belitung, Bapak Ibu ada yang di Belitung daerah lain atau di Pulau Bangka. Oke, sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tidak real time. Jadi waktunya tidak bersamaan antara guru dan siswa. Guru dan siswa berada pada waktu yang berbeda. Oke, seperti itu perbedaannya. Terus apa perbedaan yang signifikan antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Pada pembelajaran sinkronus ada pendampingan dari guru. Guru dan murid berinteraksi secara real time. Murid tidak merasa terisolasi, masih ada interaksi selama proses belajar. Sedangkan pada pembelajaran asinkronus, pendampingan guru tidak real time. Murid mengikuti kurikulum dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi yang sudah bisa menyelesaikan modul bisa langsung lanjut ke modul berikutnya tanpa menunggu teman-temannya yang lain. Sedangkan kemudian akibatnya juga ada bisa menimbulkan perasaan terisolasi karena mungkin kecepatan belajar murid kita itu berbeda-beda, karakteristik murid kita juga berbeda-beda. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini ada 4 ruang belajar pada zaman now. Yang pertama adalah ruang belajar 1 yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi COVID-19.
yaitu yang bersifat tatap muka, yang disebut live synchronous learning. Pembelajaran antara pembelajar dan pembelajar terjadi pada waktu yang bersamaan dan ruang yang sama. Ya, kita seperti kalau ngajar ke siswa tatap muka ya, waktunya sama, ruangnya sama gitu ya, di kelas gitu ya. Nah, itu disebut live synchronous learning ya, seperti live streaming gitu. Jadi waktunya sama, tempatnya sama. Kalau yang live streaming di YouTube tempatnya berbeda ya. Yang kedua, ruang belajar yang kedua yaitu tatap maya. Ya, kalau tatap muka tadi, ini tatap maya ya. Yang disebut dengan virtual synchronous learning. Pembelajaran antara pembelajar dan pembelajar terjadi pada waktu yang bersamaan, tetapi ruang yang berbeda satu sama lain. Ini yang seperti kita lakukan saat ini. Waktunya bersamaan, tetapi ruang kita berbeda ya. Ada yang di seberang pulau, ada yang di mana gitu ya. Kemudian ruang belajar 3, mandiri, atau yang disebut dengan self-directed asynchronous learning. Belajar mandiri kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan masing-masing. Ya, mungkin ada LMS gitu ya, ada modul-modul, kemudian bagi yang sudah bisa menyelesaikan bisa langsung ke tahap berikutnya atau ke level berikutnya tanpa menunggu siswa lain atau peserta lain selesai. Kemudian ruang belajar keempat, kolaboratif asynchronous learning, belajar kapan saja, di mana saja bersama narasumber. Nah, kalau tadi mandiri itu sendiri ya, tidak narasumber hanya memantau. Kemudian yang keempat ini berkolaborasi narasumber, siswa, dosen, praktisi, dan lain-lain. Oke. Lanjut, asumsi kondisi dukungan teknologi dan keterampilan mengajar. Ini juga ada 4 ruang. Ya, teknologi yaitu teks ya, ini disingkat dengan TECH, teknologi. Kemudian mengajar, teach ya, TEACH, teaching ya. Ini juga ada 4 ya, dibagi. Yang pertama saya mulai dari yang tulisan yes, S-nya triple. Nah, ruang belajar ini teknologinya canggih, kemudian keterampilan mengajarnya juga canggih, ya. Nah, jadi ini kondisi yang ideal. Ada teknologi, kemudian cara mengajar, keterampilan mengajarnya juga canggih. Kemudian yang kedua, ya. Cara mengajarnya bagus atau keterampilan mengajarnya tinggi, tetapi teknologinya masih kurang gitu, atau tidak mendukung atau tidak support ya. Ini masih bisa diakali ya kalau keterampilan mengajarnya baik atau tinggi. Kemudian yang ketiga, ini adalah sama-sama posisinya low, sudah mengajarnya keterampilannya kurang, dan teknologinya juga tidak support gitu ya. Nah, ini tidak diharapkan gitu. Lebih tidak diharapkan lagi yang selanjutnya, yang no, yang ada O-nya triple. Ya, sudah keterampilan mengajarnya sangat tidak terampil gitu ya, atau tidak kompeten, ditambah pula sarpras yang tidak ada dukungannya. Ini tidak kita harapkan. Oleh karena itu ya, agar kita bubble mempunyai keterampilan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, lanjut. Nah, apa saja teknologi untuk pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Bapak Ibu bisa melihat di tampilan yang slide ini ya. Sinkron berarti secara virtual sesuai dengan namanya, Virtual Koordinator Indonesia, maka kita menggunakan sini aplikasi video conference. Ada banyak aplikasi video conference ya yang ada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali menggunakannya atau pernah mengenalnya atau pernah
membuat room dengan beberapa aplikasi video conference ini yang nanti secara lebih dalam akan diberikan materinya oleh Ibu Ismi, bagaimana cara membuat bagaimana fitur-fiturnya begitu ya. Dan besok akan diberikan materinya oleh Bapak Teddy Adiana bagaimana cara membuat room, merekam dan lain-lain sebagainya. Ini ada sekilas. Di sini ada Webex meetings ya, ada Webex Event, ada Webex meeting. Nanti Bapak Ibu harus tahu apa bedanya. Kemudian ada Zoom, ada Google Meet dari Google Suite Education ya. Kemudian ini ada Jitsi, kemudian ada Meet.me, dan ini ada Big Blue Button yang digunakan oleh Pempat TK IPA yang di Damba. Nah, tapi nanti yang kita fokuskan tidak semua ya. Kalau Bapak Ibu lebih familiar dengan Webex, Zoom atau Google Meet, ya silakan. Nanti tidak mesti Webex, mesti Zoom atau Google Meet yang Bapak Ibu kuasai itu silakan digunakan. Kemudian untuk asinkronus itu berupa LMS ya, misalnya Learning Management System. Ini ada portal rumah belajar dari Kemdikbud ya, yang bisa digunakan secara gratis untuk guru, siswa, dan orang tua ya. Portal rumah belajar ini kemarin digunakan terbanyak keempat gitu ya di Indonesia dari 50 juta siswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam portal rumah belajar ya, apa-apa yang bisa dimanfaatkan. Ada kelas mayanya juga ya. Nah, kemudian yang di bawah rumah belajar nih pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali karena rata-rata guru kita itu menggunakan juga ya Google Classroom, karena Google ini satu paket ya, Google Meet, Google Classroom, Google Drive, yaitu Google Suite for Education. Kemudian ada Keeper, kemudian ada Zenius ya, dan banyak lagi itu ada di surat edaran portal-portal rumah belajar. Ada juga kalau dari Pusdatin kemarin yang disebutin Bapak Sumarno kemarin, ada TV edukasi ya, ada TVRI juga, itu bisa sebagai pembelajaran. Selanjutnya portal rumah belajar itu bisa diakses di situs belajar.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu akan ketemu tampilan seperti ini ya. Ini tampilan di awalnya belajar.kemdikbud.go.id ya. Kemudian nah ini nanti muncul ya seperti ini. Ada sumber belajar. Bapak Ibu bisa mencari sumber belajar dari semua jenjang, dari TK, dari PAUD, jenjang PAUD, Dikdas, Dikman, ya, SA, SK, kemudian MA, juga SMP, SD, ya, TK, ada sumber belajar. Nanti silakan Bapak Ibu eksplor. Kemudian ada kelas digital, kalau dulu namanya kelas maya, itu seperti Google Classroom, Bapak Ibu bisa menyimpan modul di sana, bisa membuat kuis online, bisa juga menyimpan video gitu ya, bisa juga mengekspor nilainya dalam bentuk PDF atau Excel. Jadi silakan Bapak Ibu dieksplor. Nanti untuk membuat di kelas digital ini diperlukan NPSN sekolah masing-masing. Nanti boleh didaftarkan ke Pak Teddy, Bu Ismi, atau ke saya. Baik, selanjutnya fitur rumah belajar itu ada bank soal. Bapak Ibu bisa mencari soal-soal di sini. Biasanya kan kalau guru udah mepet waktu gitu ya, mau ujian nggak ada soal, boleh cari di sini ya yang sesuai. Nah, ada juga fitur laboratorium maya ya untuk 4 mata pelajaran, yaitu matematik, fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak punya lab, ya ini ada lab virtual di lab maya-nya Pusdatin gitu ya, bisa digunakan.
Saya sudah mencobanya beberapa kali untuk mata pelajaran saya kimia gitu ya. Keluar. Oke. Nah, ini ya fitur pendukungnya, ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik yang Bapak Ibu bisa download ya. Berbagai jenjang, terutama SD banyak itu buku-buku tema-tema di sana. Warna jelajah angkasa untuk mapel geografi, karya bahasa dan sastra, dan di sini ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu yang terlink dengan kemarin kalau pelatihan itu PKP ya, PKP peningkatan kompetensi pembelajaran itu masuknya lewat link PKB di sini yang ada di rumah belajar. Baik, ini fitur-fitur Lab Maya yang terbaru, Bapak Ibu. Ada daya hantar listrik larutan, Bapak Ibu bisa menguji misalnya suatu larutan itu termasuk larutan elektrolit atau bukan ya, dengan mengklik-klik saklarnya dan mengganti-ganti larutannya, bisa Bapak Ibu eksplor sendiri. Kemudian ada untuk matematik, grafik persamaan kuadrat, kemudian biologi, uji kandungan protein dalam makanan, dan fisika ada hukum Hooke ya, jadi ada 4 mapel. Selanjutnya untuk masuk ke rumah belajar itu lewat tautan simpatik.belajar.go.id, diklat pembelajaran berbasis TIK. Ini ini Kemdikbud sekarang sedang membuka pendaftaran untuk pembatik pembelajaran berbasis TIK untuk guru ya. Silakan Bapak Ibu kunjungi ini, nanti pilih kelasnya. Bersertifikat 32 jam, setiap level ada 4 level, setiap level bersifat penyisihan. Kemarin ini sudah diikuti 60.000 ya, 60.000 peserta apa berapa puluh ribu gitu. Sedang dibuka untuk seleksi DRB 2021, yang 2020 sudah tutup kemarin. Baik, selanjutnya, oke, sekian dan terima kasih. Dari saya tidak ada kuis, cuman saya ada tantangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bisa membuat kelas maya dengan satu kegiatan pembelajaran dan ada siswa yang masuk di dalamnya, nanti ada hadiah dari saya 100.000 tapi bukan pulsa, tapi ditransfer ke rekening ya. Untuk 2 orang pemenang, untuk 2 orang peserta ya. Bapak Ibu yang bisa membuat kelas maya, mengisi satu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tersebut ya, ada modul, ada video, ada quiz online, kemudian ada siswa masuk satu kelas ya, nanti direkam bisa menggunakan aplikasi tangkap layar, Facetune, Camtasia atau apapun. Nanti linknya diberikan ke saya untuk 2 orang. Ya, dari saya tidak ada kuis, tapi ada tantangan untuk membuat kelas maya. Baik, saya kembalikan ke moderator Bapak Dian Pranata. Baik, untuk para materinya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat berbagai paparan materinya tentang pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Nanti ada juga tadi diinformasikan beberapa fitur di rumah belajar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam fitur di sana, termasuk ada kelas maya juga. Jadi juga ada tantangan dari Bu Ilva. Ayo kita coba nanti, jangan takut salah Bapak Ibu, kita harus terus belajar untuk terus upgrade diri sendiri, jangan sampai nanti kita ketinggalan sama kecanggihan teknologi. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan raise hand ataupun melambaikan tangan, ataupun nanti langsung ketik di kolom chat, ataupun nanti tinggal bilang, nanti akan kita bisa ngomong langsung melalui suara. Ada yang raise hand tuh Pak Arif. Arif raise hand tuh. Oh ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ilva, terima kasih atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai
aplikasi sinkron news ini Bu ya. Itu kan banyak aplikasi kan. Ada apa toh? Zoom, ada yang kita pakai ini Webex. Itu kan rata-rata luar negeri. Ada enggak yang mungkin Ibu tahu aplikasi yang apa? Konferensi, video konferensi yang dalam negeri gitu. Jadi maksud saya sehingga kita bisa memberdayakan apa? Teknologi negeri kita sendiri gitu. Ada nggak informasinya itu? Itu saya. Baik, langsung saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan. Kemarin ada aplikasi yang dibuat oleh anak negeri, cuman saya memang lupa namanya apa gitu ya, tapi nanti kalau ketemu saya share. Cuman tadi saya ada nampilkan Meet.me itu kalau kan bukan ya? Meet.me yang aplikasi video itu. Nah, itu kan dari Telkomsel gitu ya. Nah, tapi nanti kita cari bersama-sama lah, karena mungkin atau Bapak Ibu peserta yang lain atau narasumber yang lain ada bisa menjawab, boleh peserta yang lain mungkin ada yang tahu, silakan raise hand. Nah, itu keterbatasan saya belum tahu persis gitu ya. Cuman dulu pernah ada tapi saya lupa namanya apa gitu. Aplikasi buatan anak negeri. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Dian coba ditanya, siapa tahu ada yang tahu gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Kita sharing aja. Iya, Bapak Ibu yang mungkin mengetahui untuk aplikasi video conference buatan anak Indonesia. Namanya. Namanya kita coba share di sini, kita sama-sama sharing pengetahuan masing-masing. Baik. Atau ada lain yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, silakan. Silakan Bapak Ibu. Apa boleh raise hand langsung? Punya waktu masih ada 15 menit lagi. Silakan. Atau sudah terbayang gitu Bapak Ibu apa yang akan digunakan gitu ya? Coba yang udah familiar dengan Webex coba ketik di kolom chat Webex gitu. Yang familiar dengan Zoom coba ketik di kolom chat. Yang familiar dengan Google Meet coba ketik di kolom chat. Yang familiar dengan Jitsi coba. Kita lihat nanti yang familiarnya yang mana. Bapak Ibu di sini sambil mempelajari fitur-fitur juga yang ada di Webex ya. Di mana nulis di kolom chat. Di kolom chat itu diperhatikan juga ada untuk attendance, ada untuk finalis, ada chat untuk host, ada untuk peserta gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau bertanya ditulis di kolom peserta. Oke, Zoom. Webex dengan Zoom. Webex, Zoom, WA. Oke, banyak familiarnya dengan Zoom. Masih bingung dengan kelas maya tadi. Oke. Zoom. Ini ada WBCK, Pak Gandhi Suryanto. WBCK ini apa maksudnya? Webex gitu ya? Apa itu singkatan apa nih Pak? Ya, ini Bu Ilva, tadi saya sudah mengetahui beberapa ini. Kita salah satunya yang buatan Indonesia itu. Oh, WBCK. Aplikasinya di rumah aja.live. Di rumah aja.live. Iya, itu pengembangnya asal Indonesia. Itu tidak mengharuskan melakukan instalasi aplikasi. Bikin akun terlebih dahulu, jadi nggak perlu. Nah, jadi sistemnya layanan ini berbasis situs di rumah aja.live. Iya. Oke. Kemudian berbasis Pramban ataupun browser ya, yang kita tahu browser itu. Jadi layanannya dapat digunakan baik melalui perangkat desktop, PC, laptop, ataupun perangkat mobile seperti tablet ataupun smartphone. Nah, di sini juga kualitas videonya juga HD, bisa HD ataupun SD, standard definition ataupun high definition, ataupun metode hemat kuota. Jadi sebagai informasi layanan ini tidak memberikan batasan waktu penyelenggaraan konferensi video ataupun jumlah partisipan. Jadi bebas waktu dan jumlahnya juga bebas. Jumlah partisipannya. Oke, terima kasih buat peserta tadi ya Pak siapa? Pak Gandhi ya Pak siapa? Yang sudah memberikan sharingnya ya. Pada prinsipnya memang silakan Bapak Ibu menggunakan apapun
aplikasinya, mana yang Bapak Ibu kuasai. Di sini saya hanya memberikan prinsip asinkronus dan sinkronus gitu ya, prinsipnya, kemudian contoh teknologinya, masalah teknis teknologinya Bapak Ibu mau pakai yang mana atau pilih yang mana gitu dipersilakan ya. Yang penting Bapak Ibu menguasai gitu, menguasai secara teknologi ya. Kalau kitanya tidak menguasai gitu ya, kan percuma ya. Nah, tapi teknologi yang baik itu yang kita kuasai, yang kita terampil ya. Ada aplikasi misalnya yang canggih, tapi nggak bisa makainya gitu ya, percuma juga gitu tadi ya. Seperti Bu Elva, ini ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan dari Ibu Ria Septarina. Ya. Maaf, untuk Ibu dari Bapak Yainuri. Pertanyaan, untuk pemakaian kuota dari tiap-tiap aplikasi, kira-kira mana yang paling hemat, Bu? Antara Webex sama Zoom. Yang paling hemat yang mana katanya? Gitu, oh ya, ini pengalaman saya dan info ya, tapi saya belum melakukan penelitian juga gitu ya. Kalau Webex itu info dari kawan-kawan membutuhkan jaringan yang kuat, dan masalah kuota, kalau downloadan Pikon kemarin kita 2 jam itu sekitar 400-an megabyte Pak untuk Webex. Misal kita ini jam 9 sampai jam 11, maka nanti rekamannya itu sebesar 400 megabyte ya. Itu pengalaman kami gitu ya, tapi untuk penelitian lebih jauh mungkin kawan-kawan di sini ada yang lebih tahu. Untuk Zoom mungkin Zoom dengan Google Meet itu relatif tidak membutuhkan jaringan yang kuat gitu ya, cuman ada plus minusnya gitu ya. Kalau Zoom itu yang saya tahu tidak terlalu banyak memakan hasil rekaman atau kuota juga tidak terlalu banyak. Ya kalau Google Meet itu kelemahannya semua peserta bisa mencet. Ini contoh aja ya, walau Bapak tidak bertanya tadi Google Meet. Ada pilihan present now yang semua peserta bisa mengklik gitu. Jadi kalau mengklik present now biasanya terpental gitu ya. Bisa terpental narasumbernya. Seperti itu. Jadi ada plus minus lah kelebihan yang mungkin nanti akan dibahas oleh Ismi. Nah, jadi bos gitu. Pak Dian, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, terima kasih Belva. Jadi tadi tergantung nyamannya di mana, aplikasi yang bisa dikuasai. Berarti untuk kuotanya bisa disimpulkan agak-agak beda tipis lah Bu ya. Tergantung pesertanya nyamannya di mana dan lebih menguasainya di mana. Kalau kuota sekitar 2 giga ya, 2 jam tuh ya. Sampai 2 jam tuh 2 giga tuh. Ya. 2 giga sekitar 2 jam. Kemarin juga waktu pas hari Senin kan kita selama 2 jam ya, dari jam 11 sampai dengan jam 11 itu juga nggak begitu banyak sih, kayaknya kurang dari 1 giga kok. Kita pakai aplikasi Webex, ya kurang. Kalau untuk Zoom sendiri sih saya belum pernah memperhatikan berapa habis kuotanya sih. Tapi kalau udah harus penelitian. Jadi belum survei gitu loh. Audio, jadi Bapak Ibu tidak bisa mendengar, tapi untuk tetap muncul. Untuk audionya nggak keluar, itu karena ada kendala teknis dari aplikasi Webex-nya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita sambil menunggu setelah yang lain, kemudian kita menunggu berikutnya untuk pemateri kedua kita, sesi kedua kita. Mohon maaf untuk tadi ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat dijawab oleh Ibu Ilva. Kita saat ini lanjut ke sesi kedua yang akan dipandu oleh Ibu Ismi dalam materi mengenal pembelajaran melalui video conference. Sambil menunggu dulu untuk peserta yang lain, ini masih pada berusaha masuk untuk room kita. Baik, Ibu Ismi sudah masuk belum Pak tadi? Sudah. Sudah ya? Hadir Pak Dian. Baik, halo Bu Ismi. Iya, suaranya gitu banget. Oke. Bagaimana Bu Ismi untuk materinya, apakah sudah siap? Kita lihat dulu. Sudah. Untuk partisipannya ada berapa sekarang? Sudah ada 70 ya?
Masih kita Iya. tunggu ya. Masih menunggu ya. Aku ya. Ada matiin dong. Syukur. Kita tunggu paling sampai dengan berapa, Pak? Sampai dengan 100 ya? Tidak. Atau paling nggak nanti sekitar 90 juga nanti bisa sudah dimulai. Sampai nanti menyusul satu-satu yang masuk room. Pak Dedi, untuk presensi kita ini per sesi ya. Jadi kita ada suatu sesi, berarti tadi presensi pertama udah, sekarang kita presensi yang kedua ya Pak Dedi ya. Iya betul. Jadi presensi dan evaluasi untuk tiap pemateri. Berarti satu pemateri, satu masing-masing presensi dan ini ya, evaluasi ya. Iya betul. Oke, siap. Ya Bapak Ibu, saya akan kembali untuk men-sharekan. Untuk linknya apakah masih sama Pak Dedi untuk link presensinya? Link presensi sebenarnya masih sama Bu Ismi ya? Masih sama yang tadi barusan. Masih sama ya, paling nanti di ya. Nanti dijeda di jam aja Pak ketika diedit. Ya. Untuk biodata cukup sekali aja ya. Biodata karena yang kemarin sudah mengisi, hari ini tidak perlu mengisi kembali. Ya, nanti juga biodata akan kita share di grup WA untuk memastikan pengisian datanya mungkin lebih baik. Karena itu akan menjadikan data untuk penulisan di sertifikat nanti. Audio. Bapak Ibu, dipastikan kembali ketika sudah kami sharekan di grup WhatsApp, dipastikan kembali untuk nama, kemudian gelarnya dan instansi, jangan sampai ada kesalahan Bapak Ibu, karena nanti itu akan dibantu untuk pembuatan sertifikat. Jadi jangan ada kesalahan ya Bapak Ibu, nanti dicek kembali setelah rekap data kami share di WhatsApp dulu. Dan Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran Bubble Menjaring untuk sesi kedua yang akan dipandu oleh Ibu Ismi. Untuk Bu Ismi, kita akan membahas tentang aplikasi video conference yang dibantu oleh Ibu Ismi Afriati SPD dari SMA Plus Darul Ulum Sungalia sebagai duta rumah belajar Bubble tahun 2017. Sambil menunggu peserta yang lain, silakan Bapak Ibu mengisi presensi kehadiran kembali untuk sesi kedua. Sesi kedua yaitu mengenal aplikasi video konferensi. Bisa kita mulai saja Pak Dian mungkin? Boleh. Ini sudah ada 81 partisipan. Ya. Untuk mempercepat waktu ya, menghemat waktu, kita bisa mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Bubble Menjaring untuk kegiatan VCI Batch 6 edisi khusus guru bersertifikat 36 jam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada sesi kedua hari ini kita akan membahas tentang mengenal aplikasi video conference yang akan dipandu oleh instruktur kita Ibu Ismi Afrianti SPD dari SMA Plus Darul Ulum sebagai duta rumah belajar Bubble tahun 2017. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri di sini jangan lupa untuk presensi kehadiran kembali, kami ingatkan untuk sesi kedua ini. Selanjutnya kepada Ibu Ismi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Ismi. Baiklah, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para duta rumah belajar, sahabat rumah belajar yang telah bergabung pada hari ini, ada Bu Ilva, Pak Teddy, Dian, dan juga para ibu guru hebat
Provinsi Bangka Belitung yang saya banggakan. Masih tetap semangat ya walaupun ada sedikit kendala trouble tadi yang sempat ya itu adalah coffee break gitu. Coffee break tanpa kopi. Nah, baiklah, jadi hari ini pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi ini berbagi. Saya bukan ahlinya, tetapi hanya kita saling berbagi karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya di sini adalah ahli-ahli dalam pendidikan juga teknologi. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengadakan sedikit bukan challenge-nya. Kalau Bu Ilva tadi challenge, kalau saya ada sedikit mau kasih ice breaking di awal gitu. Kita main Mentimeter dulu sebentar ya. Udah muncul share screen saya, Pak Dian? Sudah muncul, Bu Ismi, silakan. Juga siapa yang pernah Bapak Ibu kedengaran, kita ya, ini Mentimeter saya sudah muncul, Pak Dian ya? Sudah. Oke, jadi silakan Bapak Ibu guru kita ice breaking dulu sebentar untuk sebelum memulai materinya dari jeda materi Bu Ilva ke materi saya. Silakan ketik di browser Anda www.meeting.com. Nah, nanti kodenya masukkan 515257. Nanti akan ada pertanyaan video conference apa yang pernah Bapak atau Ibu gunakan sebelumnya. Silahkan ditunggu jawabannya. Silakan Bapak Ibu guru ke www.menti.com. Kodenya 515257. Silakan Bapak Ibu untuk login di browsernya www.menti.com. Menti.com ya. Ya, menti.com, kemudian please kodenya dimasukkan. Kodenya itu 515257. Kemudian klik. Sudah ada tuh. Ya. Nah, sudah muncul, ada Google Meet, ada Zoom, Teams, Webex. Ayo, yang lain masih ditunggu. Kodenya itu 515257. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Di www.menti.com. Kita akan lihat aplikasi apa yang paling banyak digunakan di sini. Oke, masih ditunggu. Ada Team Viewers, ada Google Meet. Dua aplikasi. Google Classroom, Zoom. Sepertinya ini adalah Zoom yang paling banyak digunakan di sini karena di sini tertera Zoom yang paling mendominan di antara yang lain. Ada yang juga pakai Teams dari Microsoft. Ada Zoom Meeting, WhatsApp Classroom, WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom aplikasi, ada Teams, Zoom Meeting. Oke, nah jadi ini bisa kita simpulkan bahwa Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan Zoom, sudah pernah menggunakan Google Meet, sudah pernah menggunakan Webex, sudah pernah menggunakan TeamViewer, ada juga menggunakan WhatsApp Group, ada yaitu banyak ya, ini 25 aplikasi 25 saya baru dengar, mungkin nanti bisa kita berbagi aplikasi 25 ini. Ada Zoom Meeting, ada Google Form. Google Form, ada Teams Viewer,
WhatsApp group. Oke. WhatsApp group, ada Google Classroom, dan paling banyak adalah Zoom. Juga Kisco Webex. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ini adalah berbagai macam video conference atau aplikasi video conference yang pernah Bapak Ibu gunakan. Ada berapa ya? Ada Zoom, ada Google Meet, ada Teams, ada Webex, ada Google Classroom, video conference yang Bapak Ibu gunakan. Baiklah, jadi apa sih sebenarnya video conference tersebut? Nah, mari kita simak selanjutnya ya. Terima kasih untuk sudah voting. Kita lanjut ke materi. Sudah muncul materi saya, Pak Dian? Sudah? Sudah, silakan. Sudah ya. Oke, baiklah. Terima kasih tadi sudah voting untuk berbagai aplikasi video konferensi yang pernah Bapak Ibu gunakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isnia Frianti, Sarjana Pendidikan. Saya guru di SMA Plus Baru Ulum Sungai Liat, guru bahasa Inggris, lebih khususnya, dan Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Nah, apa itu aplikasi video konferensi? Saya bukan ahlinya di dalam video konferensi, tetapi saya hanya berbagi apa yang saya ketahui dan yang pernah saya pelajari. Jadi saat ini di materi kali ini, saya hanya akan mengenalkan aplikasi-aplikasinya dan fitur-fiturnya yang ada di dalam video konferensi tersebut. Nah, untuk nanti cara membuat room-nya, cara menjadi host, cara mengaturnya akan disampaikan oleh Pak Teddy pada materi berikutnya di hari selanjutnya. Oke. Nah, video conference. Ketika kita mendengar kata-kata video conference, apa sih yang kita terlintas? Pasti yang kita terlintas adalah terkoneksi internet, kemudian juga ada kamera, ada tatap muka, kemudian boleh mungkin Bapak Ibu tulis di chat ketika Bapak Ibu mendengar video conference, apa yang terpikirkan di Bapak Ibu? Gitu. Boleh ditulis di kolom chat. Nah, ada berbagai macam aplikasi video conference sebenarnya yang ada. Contohnya adalah ini ada Zoom, kemudian ada Skype. Nah, mungkin pernah pakai Skype. Kalau nggak salah saya dulu pakai Skype ini pada zaman kuliah, ternyata sekarang digunakan lagi untuk pembelajaran. Kemudian ada Slack, ada juga Google Meet, ada Webex, ada Join Me, ada Teams dari Microsoft, kemudian ada Hangout dari Google juga, kemudian ada Ring, ada Google Meeting. Nah, ini adalah beberapa, tidak semuanya, beberapa video conference yang mungkin digunakan oleh kita dalam sehari-hari gitu. Nah, tapi di sini saya akan membahas cukup 3, karena kalau misal semuanya kayaknya nggak cukup dalam waktu sampai jam 12 nanti gitu. Jadi saya membahas 3 saja. Karena apa yang dikatakan Bu Iva tadi, sebenarnya tidak ada aplikasi yang paling bagus, itu tidak ada. Tetapi aplikasi yang paling bagus itu adalah aplikasi yang paling kita kuasai. Jadi cukup kita pilih satu aplikasi dan kita kuasai. Nah, apakah itu video conference? Jadi video conference itu adalah teknologi interaktif yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus saling pindah ke satu lokasi yang sama. Contohnya adalah pada saat ini, saya berada di Sungai Liat, Bapak Ibu ada yang berada di Tobuali, ada yang berada di Mentok, ada yang berada di Jebus, ada yang berada di Belinyu, Pangkal Pinang, dan semuanya kita bisa bertemu di
bisa bertatap muka tanpa harus kita berpindah ke tempat yang sama. Kalau kemarin-kemarin kan kalau pelatihannya secara luring atau secara luar jaringan, kita harus kumpul nih di satu tempat meeting, point meetingnya misalnya kumpul di hotel atau kumpul di room meeting yang mana supaya bisa menyimak. Tapi saat ini kita bisa menggunakan video conference yang menggunakan teknologi interaktif tanpa harus pindah ke tempat yang sama, kita bisa bertatap muka dan melakukan pertemuan. Ini hanya sekedar penyampaian pengertian dari video conference itu sendiri. Nah, jadi kita hari ini akan membahas 3 saja, yaitu Zoom, Webex, dan juga Google Meet. Karena itu yang mungkin paling sering untuk digunakan. Oke, nah, ini mungkin ada yang tahu tampilan dari Google Meet ya. Saya close dulu ini. Ini adalah tampilan dari Google Meet. Ketika kita pakai Google Meet, ketika kita menjadi host, ini adalah tampilannya. Nah, Google Meet dari mana bisa kita buka? Dari meet.google.com. Atau yang lebih mudah lagi, ketika kita masuk ke akun Google kita bisa pilih aplikasi yang ada di pojok kanan atas. Itu ada aplikasi-aplikasi kecil, kita klik di sana, kita bisa pilih Google Meet. Dan pada saat ini Google Meet sedang dibuka untuk akun yang gratis. Jadi untuk akun gratis yang dengan domain .gmail.com itu bisa menggunakan Google Meet. Nah, sedangkan biasanya sebelum masa pandemi itu Google Meet ini hanya bisa digunakan untuk akun-akun G Suite seperti Google for Education dan sebagainya. Nah, apa saja yang ada di sini? Kita bisa lihat di sini, yang pertama ada ini. Bentar dulu, tunggu sebentar. Nah, ini menandakan partisipan, kepala orang, ada icon kepala di sini, ini adalah menandakan partisipan. Ada berapa partisipan di dalam room kita. Ada berapa partisipan dalam room kita. Kemudian tanda seperti chat ini adalah tanda chat atau kolom chat. Ini sendiri adalah waktu meeting sedang berlangsung. Kemudian yang ini adalah foto kita. Nah, kita di sini. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada detail rapat. Apa sih yang akan muncul kita klik detail rapat? Yang muncul ada seperti ini. Nah, detail isinya adalah info akses. Jadi ini link ini bisa kita salin ini, kemudian kita copy ini kemudian kita pastekan ke dalam grup WA misalnya seperti itu, agar teman-teman yang lain bisa bergabung di dalam room yang kita buat. Kemudian ada lampiran ini biasanya berisi tentang deskripsi. Kemudian selanjutnya ada icon ini mikrofon. Icon mikrofon ya pasti tahu seperti Webex sendiri, ini adalah menandakan bahwa unmute atau lagi aktif, mikrofonnya masih aktif, sedang aktif. Tetapi kalau misalnya ada tanda silang seperti ini, berarti mikrofonnya sedang off. Nah, ini ada mikrofon, kemudian ini ada telepon seperti ini, berarti akan leave room. Nah, ini adalah tanda untuk mengakhiri panggilan. Kemudian ada icon video. Icon video ini adalah menandakan bahwa video kita hidup atau mati, on atau off gitu. Jadi kalau misalnya ini sedang off ya, kalau misalnya dia on, dia tidak dalam warna merah tetapi warna putih. Nah, kemudian apalagi yang ada sama seperti Webex yang sedang kita pakai sekarang, Google Meet juga bisa untuk mempresentasikan materi. Nah, ini presentasinya ketika kita pilih presentasi, ketika kita klik presentasi ini, akan muncul mempresentasikan yang mana?
mau seluruh layar Anda, atau jendela, atau satu tab Chrome. Nah, ini bisa kita pilih. Yang mana yang berdasarkan kebutuhan kita pada saat melakukan video conference. Kemudian yang terakhir ada titik 3 di sini. Apa ya ketika kita ada titik 3 di pojok kiri, di pojok kanan paling bawah, itu isinya adalah setting. Ini adalah setting lanjutan, pilihan lanjutan yang bisa kita pilih. Seperti ubah tata letak, maksudnya ubah tata letak itu adalah letak videonya nanti mau seperti apa, apakah grid, atau materinya di samping pemateri, sama seperti di Google Meet, sama seperti di Webex ya, maaf, bisa kita pilih juga layar tata letaknya. Bisa kita pilih menjadi layar penuh, kemudian, nah, aktifkan teks. Di Google Meet ini, sukanya atau salah satu keunggulannya dia bisa mengetik subtitle atau teks di bawahnya, subtitle gitu. Tetapi saya pernah coba subtitle ini hanya berlaku untuk bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia belum bisa. Kemudian ada setelan. Setelan ini adalah tentang video, kemudian settingan lanjutan tentang audio, dan sebagainya. Kemudian ada laporan masalah, dan ini hanyalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh Google Meet ketika kita terjadi kendala di dalam video conference kita. Jadi ini adalah tampilan dari Google Meet. Ada satu mungkin yang berbeda dengan Webex ketika kita menjadi host. Di sini, ini saya pakai akun gratis yang belakangnya menggunakan domain gmail.com. Kelemahannya adalah salah satunya tidak bisa untuk maaf, ada 2 perangkat, bisa dimatikan. Halo, bisa dimatikan yang menyalakan 2 perangkat? Oke. Nah, ini saya menggunakan akun yang free account, jadi dia bisa membuat meeting room, tetapi saya tidak bisa merekam, tidak bisa merecord. Sedangkan yang menggunakan akun G Suite for Education atau untuk yang lainnya itu ada pilihan untuk merekam. Tapi jangan bisa kita rekam menggunakan aplikasi yang lain, misalnya kayak Camtasia dan sebagainya. Nah, kita lanjut aja langsung ke apa saja kelebihan atau keunggulan dan juga kekurangan dari Gmeet sendiri atau Google Meet sendiri. Nah, ini nih yang pertama keunggulannya. Partisipannya banyak, kita bisa menampung banyak partisipan walaupun menggunakan free account, yaitu sebanyak 250-an peserta. Kemudian, nah, Google Meet ini memiliki video dan suara terbaik. Jadi dia suaranya jernih, videonya pun bagus. Dan 3, tidak ada batasan waktu. Tidak ada limit time-nya ketika kita membuat sebuah video conference, sebuah meeting, itu tidak ada batasan waktunya. Mau 1 jam, mau 2 jam, sampai 24 jam pun nggak masalah, asalkan ada kuota. Kemudian selanjutnya, nah ini kekurangannya atau kelemahannya. Yang satu, rekaman hanya untuk G Suite. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika Bapak Ibu menggunakan free account yang biasa kita gunakan, gmail.com, itu rekamannya hanya tidak bisa merekam, kita bisa merekam menggunakan aplikasi tambahan seperti Camtasia dan sebagainya. Nah, yang kedua kekurangannya adalah free account yang saat ini bisa melakukan meeting itu berlakunya hanya sampai 30 September 2020 nanti. Nah, kalau mau free, kalau mau seterusnya itu harus mendaftar menjadi G Suite dulu, baru bisa untuk selamanya. Seperti itu. Selanjutnya ada Zoom. Ini adalah lambang Zoom. Seperti yang tadi, saya yakin Bapak Ibu semuanya familiar sekali dengan Zoom karena tadi dari hasil voting tadi banyak yang menggunakan Zoom sepertinya. Sudah sangat familiar sekali. Nah, ini adalah Zoom. Ini adalah Zoom, ini adalah akun saya ketika menjadi host. Nah, ada
hampir sama. Sebenarnya setiap aplikasi dari video conference tersebut itu memiliki fitur-fitur yang hampir sama. Ada video, kemudian nah ini nama kita ada di sini. Kemudian kita ini mikrofon untuk mute dan unmute, mau on atau off mikrofonnya, dan ada setting lanjutan ketika kita klik panah kecil di pojokan atas, itu ada pilihannya pakai mikrofon yang mana, mau pakai yang, jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan perangkat kita. Bisa tes speaker dulu sebelum kita on kan mikrofon kita, bisa tes dulu gitu. Nah, atau misalnya kita menggunakan dari audio dari device yang lain, bukan dari komputer, bukan dari, bisa live computer audio, kemudian kita switch to phone audio, gitu. Kemudian ini sama untuk video, ada start video, start videonya bisa kita lihat di situ. Nah, start video ketika kita klik kecil ini, itu juga akan ada settingnya seperti ini. Mau pakai kamera apa, mau pakai kamera dari laptop itu sendiri, bawaan laptop sendiri, atau snap kamera, atau kalau misalnya pakai kamera eksternal, bisa juga dipilih, yang pasti sudah terinstall di dalam laptopnya. Nah, yang keunggulan dari Zoom itu sendiri adalah ini nih, bisa menggunakan virtual background. Jadi background kita itu bisa ganti-ganti, bukan kayak Webex kan backgroundnya ya kalau misalnya lagi di rumah dengan tembok putih ya tembok putih, tapi ketika kita pakai Zoom itu bisa menggunakan virtual background. Jadi backgroundnya bisa kita ganti, padahal kita di rumah kita ganti di pantai, padahal kita di rumah kita ganti lagi kita di Bangka, kita ganti lagi di Prancis dan sebagainya, itu bisa menggunakan Zoom. Lebih menarik. Nah, kemudian yang terakhir ada video setting. Ketika kita klik video setting ini akan ada settingan video lebih lanjut. Kemudian ada security. Security ketika kita klik ini kita bisa log meeting. Kita bisa melihat enable waiting room. Ketika kita klik enable waiting room, ini berarti semua orang bisa masuk tanpa harus lewat waiting room. Tetapi kalau kita non-klik, nggak checklist enable waiting room-nya, berarti kita harus approve satu-satu partisipan yang akan bergabung di dalam room kita. Seperti itu, seperti chat, ini adalah setting untuk keamanan. Ini partisipan di sini menandakan satu, di sini berarti hanya satu partisipan. Kita bisa invite ini juga dalam bentuk nanti link yang kita copy, pastekan ke dalam grup. Selanjutnya ada chat. Nah, ada chat, kemudian selanjutnya lagi ada share screen. Share screen ini untuk share materi. Nah, bisa kita pilih ini settingnya, one participant can share at time, atau multiple participants can share simultaneously. Nah, jadi ini ada pilihannya, lebih baik memilih one participant can share at a time. Jadi hanya satu partisipan yang bisa share materi pada saat yang sama. Kemudian di sini ada record, agak berbeda dengan Google Meet sebelumnya. Di record, di Zoom kita bisa record walaupun kita makainya yang free account, yang bukan berbayar, tapi kita bisa merekam. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada reaction. Reaction itu reaksi yang akan peserta berikan atau kita berikan kepada pemateri atau kepada peserta yang lain. Ada dua pilihannya, yaitu tepuk tangan dan thumbs gitu. Jadi lebih sedikit friendly ya. Selanjutnya yang terakhir ada end di sini di pojok paling bawah ada end. Ini end meeting for all atau live meeting. Jadi karena saya sebagai host di sini atau karena saya yang membuat room ini, saya bisa punya dua pilihan. Yang pertama adalah end meeting for all, berarti ketika saya klik end meeting for all ini semuanya akan selesai, roomnya selesai.
Tetapi ketika saya hanya klik leave meeting, berarti hanya saya yang keluar, sedangkan anggota yang lain masih tetap bisa melanjutkan meeting tersebut. Ini adalah beberapa fiturnya yang saya yakin Bapak Ibu Guru semuanya pasti sudah sangat familiar sekali dengan Zoom ini sendiri. Nah, apa saja kekurangan dan keunggulan dari Zoom? Keunggulan dan kekurangan sendiri sama seperti Gmeet, sebelumnya ada kekurangan dan ada keunggulannya. Keunggulannya adalah, nah ini banyak partisipannya. Hampir sama seperti Google tadi juga banyak partisipannya. Fiturnya menarik, ditambah dengan bisa ganti virtual, kemudian ada reaction-nya juga, itu fitur-fiturnya menarik. Kemudian ada yang ketiga adalah free account dapat merekam. Kalau di Google Meet tadi, yang akun free atau free account itu tidak bisa merekam, tetapi untuk di Zoom itu masih bisa merekam. Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya yang pertama adalah durasi 40 menit untuk akun yang free. Jadi untuk yang untuk yang tidak memakai akun berbayar atau yang free account itu hanya memiliki durasi 40 menit untuk setiap meeting. Jadi setiap 40 menit dia akan terputus sendiri. Nah, itu sebenarnya bisa disambung lagi gitu, buka room baru lagi. Nah, tetapi kan sangat mengganggu, kita join lagi gitu. Tapi itu sangat mengganggu kan kalau misalnya 40 menit putus, kemudian 40 menit lagi putus lagi 40 menit, itu sangat mengganggu pembelajaran. Nah, dan juga yang kedua ada kurang aman. Ini biasanya untuk akun yang gratis itu kurang aman. Kemarin sempat ada berita-berita tentang kurang aman penggunaan Zoom. Menurut saya itu tergantung dari penggunanya masing-masing. Jadi, tapi untuk mengantisipasi keamanannya, kalau bisa jangan men-share hal-hal pribadi ataupun yang sedikit sensitif di dalam Zoom ini. Padahal bukan hanya untuk Zoom saja sih sebenarnya, untuk setiap video conference jangan men-share hal-hal yang penting ataupun hal-hal pribadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dan kekurangan Zoom. Bisa kita bandingkan ya dengan yang Google Meet tadi. Kalau Google Meet tadi nggak bisa ngerekam, yang ini bisa ngerekam. Yang tadi unggulnya nggak ada durasi waktu, tetapi yang ini ada durasi waktu. Jadi setiap aplikasi itu pasti ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini sudah yang kedua. Yang terakhir, Webex yang sedang kita gunakan. Ini Webex yang biasa yang saya gunakan, yang free ya. Nah, ini Webex. Kemudian, apa saja fitur yang ada di dalamnya? Saya yakin Ibu Bapak Guru udah tahu semua, karena hari ini juga kita sedang pakai Webex. Nah, ini nih ketika kita klik, ini ada bentar. Ini ada mikrofon menandakan mute atau unmute. Jadi pasti sudah tahu ini untuk kamera off atau on off. Kemudian ini untuk share screen. Nah, ketika kita menjadi presenter atau menjadi host, itu akan seperti ini tampilannya. Bisa share beberapa pilihan. Ada suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Halo Pak Dian? Ya, lancar Bu. Kedengaran ya? Kedengaran lancar kok. Lancar ya, karena ada yang bilang suaranya hilang. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi deh. Jadi ketika saya klik share screen di sini atau share materi, akan ada beberapa pilihan. Saya bisa share screen-nya, kemudian ada Microsoft PowerPoint yang presentasi yang mau saya share, atau Google Chrome, atau tab-tab lain yang sedang terbuka. Nah, ini yang sedang terbuka, kebetulan ada share screen 1, kemudian ada Start Zoom Meeting, Google Classroom, Google Chrome, kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian Canon Quick, dan Nitropon. Ini bisa di-share, jadi banyak pilihannya. Sama juga seperti yang lainnya juga banyak pilihannya ya. Nah, kemudian ada icon merah di tengah, titik merah di tengah, ini untuk merekam, record.
Ini adalah untuk partisipan. Nah, yang ini adalah untuk kolom chat. Titik 3, ini adalah log meeting, bisa invite and remind, copy meeting link, audio connection, kemudian speaker, mikrofon, and kamera. Ini untuk setting selanjutnya. Dan yang terakhir, ini adalah tanda silang. Ini untuk live. Nah, ini sebenarnya saya kebalik ya berarti ya. Seharusnya ini dulu muncul. Nah, ini nomor 1, ini untuk mute atau unmute mikrofon. Kemudian nomor 2 itu untuk on off video. Nomor 3 itu untuk share konten, yang ini tadi. Nomor 4 untuk record atau merekam. Nomor 5 itu untuk partisipan atau peserta. Kita bisa lihat nih berapa banyak partisipan atau peserta yang sudah bergabung. Nomor 6 itu untuk chat atau komentar. Kita bisa lihat komentar-komentar atau chat dari para partisipan. Nomor 7 itu pilihan lainnya untuk setting lanjutan. Dan nomor 8 itu untuk end meeting atau akhiri meeting. Itu. Keunggulan dan kekurangan Webex sendiri, salah satu keunggulannya adalah, banyak partisipan ya. Partisipannya ada 100 partisipan, ini bisa lebih sebenarnya, seratusan partisipan. Kemudian nomor 2 itu free account dapat merekam, jadi akun yang free dapat merekam. Nomor 3, tanpa ada batasan waktu. Nah, tanpa ada batas waktu. Jadi bisa berapa jam pun bisa, tidak seperti Zoom tadi yang dibatasi dengan 40 menit per satu meeting. Tetapi, apa sih kekurangannya? 1, koneksi internet harus stabil. Nah, ada beberapa pengalaman juga ya. Kalau ketika koneksi internet kita kurang stabil, itu terkadang agak suaranya putus nyambung. Kemudian videonya sedikit ini Bu Gus. Oh. Putus-putus gitu kan. Nah, jadi koneksi internetnya harus stabil. Sepatu. Tadi sambil ngecas soalnya Bu Gus di sini. Ya Bu, sambil ngecas Bu, takut lowbat baterainya Bu. Kemudian nomor 2 itu agak boros kuota. Nah, dari ketiga aplikasi tadi yang agak paling boros itu adalah dari Webex sendiri. Nah, jadi kalau mau menggunakan Webex itu internetnya harus stabil dan juga kuotanya harus kenceng. Tapi dia punya keunggulan yaitu walaupun akunnya free, dia dapat merekam dan tanpa ada batasan waktu. Kalau yang Meet tadi kan dia tidak bisa merekam kalau yang free. Tapi dia tidak ada batasan waktu. Kalau yang Zoom dapat merekam, tetapi ada batasan waktu. Kalau yang Webex tidak ada batasan waktu, dapat merekam, tetapi harus stabil internetnya dan agak boros kuota. Seperti itu. Jadi setiap aplikasi itu sebenarnya ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing gitu. Ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung Bapak Ibu guru mau pakai yang mana. Nah, ini sebenarnya sudah terakhir sih materi saya, mungkin kita bisa nanti bisa lanjut ke tanya jawab ya. Oke, sebelum saya tutup ini ada sebuah pernyataan dari Steve Jobs. Dia mengatakan bahwa technology is nothing. Teknologi itu tidak ada apa-apanya. What's important is that you have a faith in people. Jadi kita harus yakin kepada orangnya. That they are basically good and smart. Jadi semua orang itu harus kita yakini bahwa semua orang itu adalah good and smart. Tidak ada orang yang tidak baik dan tidak ada orang yang tidak pandai atau pintar. And if you give them tool, karena ketika kita memberikan mereka tools atau ketika kita memberikan mereka teknologi itu sendiri, they will do wonderful things with them. Jadi mereka akan menggunakan tools tersebut, they will do wonderful things with them. Mereka akan menggunakan teknologi tersebut untuk menghadirkan atau menciptakan hal-hal yang wonderful. Jadi sebenarnya teknologi itu tidak ada apa-apanya, yang harus kita yakini adalah orang-orangnya. Berarti yang seperti Bapak Ibu hari ini hadir semuanya, saya yakin semuanya pasti akan bisa
untuk memunculkan atau menghadirkan wonderful thing, wonderful lesson, pembelajaran yang sangat interaktif, sangat menyenangkan bagi siswa-siswanya, walaupun hanya menggunakan video conference seperti itu. Nah, ini dari Steve Jobs saya kutip. Dan yang terakhir, terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Naomi Closer, mau tahu lebih dekat tentang saya, ada follow IG Ismi Aprianti, di Facebook Ismi Aprianti juga, atau mau berkirim surat email ada di ismiaprianti@gmail.com. Boleh kita lanjutkan ke sesi tanya jawab saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Ismi Aprianti. Terima kasih untuk paparan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengenal video conference, tadi sudah dijelaskan ada 3 ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk ada pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun bisa raise hand ataupun melambaikan tangan, nanti akan kita bantu untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih, silakan kami tunggu Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita main game. Nanti Bu, kayaknya masih ini kok. Tapi pada ngerti semua, kan? Saya yakin pada ngerti semua, Pak. Aplikasinya kan iya, familiar semua ya. Pandemi ini ya mau nggak mau kita belajar tentang video conference ini. Semuanya familiar semua bagi peserta pelatihan ini. Betul sekali. Apalagi saya yang meyakini semua peserta di sini adalah basically good and smart. Iya, pada sekarang udah zamannya guru melek teknologi semua nih. Iya, betul sekali Bapak. Mau nggak mau selama masa pandemi ini ya harus belajar. Semua guru, iya. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Rahmat Fuadi dari SMK 1 Kelapa Kampit. Fitur sharing pada Webex gunanya untuk sharing apa saja? Oke. Fitur sharing pada Webex gunanya untuk sharing apa saja dari Bapak Rahmat Fuadi ya, SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Oke, kita balik coba ke Webex. Ini Bapak maaf ya agak kecil ya kali ya. Ini kurang kelihatan ya Pak ya. Tulisannya di sini ya, share kontennya. Ketika kita klik fitur sharing pada Webex, itu gunanya untuk sharing apa saja. Yang pertama untuk sharing materi Pak. Jadi untuk sharing materi, nih, materinya bisa Bapak, misalnya Bapak mau sharing materi dalam bentuk PowerPoint seperti saya saat hari ini. Berarti PowerPoint-nya harus kita buka dulu biar dia muncul di sini, muncul di menunya. Nah, kalau sudah dibuka tinggal kita klik Microsoft PowerPoint, nah gitu. Atau kita mau share Chrome yang lagi kita buka, kita klik Chrome-nya, seperti itu Bapak. Jadi isinya adalah pilihan-pilihan yang akan kita share kepada partisipan kita. Gitu. Gimana Bapak? Oke. Mau pertanyaan, ada yang bertanya lagi? Ini ada pertanyaan kedua dari Bapak Arif Amiruddin. Aplikasi meeting yang bisa digunakan untuk 300 partisipan. Rekomendasinya apa Bu? Untuk 300 partisipan aplikasi meetingnya apa? Aplikasi meeting untuk yang 300 partisipan. Kalau berbayar, sepertinya harus menggunakan yang berbayar ya Pak ya. 300 partisipan harusnya berbayar, dan jika itu untuk kita akan melihat kepada siapa partisipannya. Kalau saya sendiri seperti itu, pada siapa partisipannya. Kalau misalnya Zoom, it's okay pakai Zoom. Zoom itu juga familiar ya, maksudnya user friendly, bisa digunakan dengan mudah, walaupun baru mengenal Zoom, itu bisa digunakan. Nah, kemudian 300 partisipan juga bisa menampung di Zoom kalau misalnya yang berbayar. Gitu. Tapi saya kurang tahu tuh Zoom yang berbayar itu sebenarnya punya berapa tahapan-tahapan, maksudnya yang paketan ini berapa gitu, paketan ini berapa, saya kurang tahu. Gitu. Atau kalau misalnya ini digunakan untuk siswa, Bapak bisa menggunakan Gmeet yang G Suite. Nah, G Suite for Education itu bisa didaftarkan sekarang Pak melalui nanti deploy gitu.
deploy dari website sekolah. Kalau nggak salah saya, salah satu syarat untuk deploy untuk mendapatkan akun Gmeet, akun Google Sheet for Education itu semuanya salah satunya adalah websitenya harus .sch.id gitu. Itu free kok, daftarnya free, hanya websitenya aja yang harus bayar gitu. Nah, jadi bisa di deploy gitu ke sekolahnya, dan itu bisa semua siswa mendapatkan akun G Suite, semua guru mendapatkan akun G Suite, dan juga pasti bisa menggunakan Gmeet dan juga bisa record, dan itu juga banyak partisipannya, bisa sampai 300-an bisa kalau yang G Suite gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi ya Pak Arif untuk rekomendasikannya. Kemudian kita lanjut untuk tip untuk registrasi Vicon berbayar. Dari Tips Pak Arif. untuk registrasi Vicon berbayar. Dari Pak Arif Amiruddin juga ini ya sepertinya ya. Iya. Oke. Saya sendiri sebenarnya belum pernah Pak kalau berbayar, tapi saya pakai akun Google G Suite. Gitu, untuk yang berbayar, akun Google G Suite. Kebetulan kami Duta Rumah Belajar sendiri memiliki akun G Suite-nya masing-masing dari menggunakan domain Rumah Belajar seperti itu. Jadi saya menggunakan G Suite seperti itu Pak. Kalau misalnya untuk Zoom dan juga Webex, mungkin nanti Pak Teddy atau Bu Ilva atau Pak Dian atau teman-teman guru yang lain bisa menambahkan seperti apa yang punya yang pernah atau sudah berpengalaman untuk mendaftarkan akun-akun berbayar seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ismi. Kemudian kita lanjut. Ada lagi, lumayan banyak nih. Bagaimana yang tadi aplikasi yang direkomendasikannya sudah ya. Kemudian untuk pertanyaan dari M Aruna dari Semansa Gantung, bagaimana menyikapi kasus apabila siswa yang tidak mempunyai kuota banyak? Oh, kuota banyak, aduh. Bagaimana kalau yang tidak punya kuota banyak? Kalau nggak salah saya selama masa pandemi itu dana BOS bisa digunakan untuk memberikan kuota, benar nggak? Iya, sekolah saya itu siswanya dapat, gurunya dapat. Oke, nah kalau sekarang ya gitu. Nah untuk kasus kalau misalnya nanti gimana ya? Kalau misalnya seterusnya menggunakan akan diadakan seperti ini gitu kan, daring seperti yang Bapak Kepala Dinas kemarin sampaikan, bakal ada yang namanya persif gitu masuk kelasnya gitu kan, belum tahu jadwalnya dan sebagainya. Nah paling bisa menggunakan itu aja Pak ya. Ini kan kalau video conference ini kan berarti sinkronus. Bapak bisa menggunakan asinkronus gitu. Asinkronus itu kan berarti mereka hanya menyimak dari video yang ada di YouTube yang sudah diupload, kemudian atau buka Rumah Belajar, ada banyak video-video pembelajaran dari sumber belajarnya juga, kemudian atau ikut lihat video-video pembelajaran di platform education yang lain, misalnya kayak Zenius, kayak Ruang Guru dan sebagainya, itu juga ada. Jadi mereka tidak tersedot banyak kuota di dalam video conference-nya. Jadi video conference ini kan sebenarnya untuk sinkronusnya, tetapi Bapak untuk antisipasi ini bisa menggunakan asinkronusnya yang tidak harus bertatap muka. Itu sih menurut saya, karena memang setiap wilayah itu tidak bisa kita samakan, seperti yang Bapak Sumarno bilang kemarin kan ada Tol Langit, daerah 3T dan sebagainya, itu kan punya hak-hak istimewa gitu, hak-hak istimewa gitu kan. Bukan hanya tentang kuota juga, tetapi juga tentang jaringannya. Jadi untuk menyikapi kasus ini, mungkin saran saya tidak harus pakai video conference atau sinkronusnya, tapi Bapak bisa membuat video pembelajaran mungkin. Nanti Bapak rekam, buat video pembelajaran Bapak dulu, kemudian Bapak upload di YouTube. Nah, mereka akan belajar dari video pembelajaran yang Bapak upload di YouTube. Dan itu kan maksudnya lebih fleksibel, mereka bisa buka kapanpun. Itu adalah salah satu mensiasatinya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu.
Gitu. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada banyak cara ya, Bu Ismi, untuk Iya, kita betul. menyampaikan materi pembelajaran kita, khususnya bagi siswa-siswa yang mungkin kendalanya 3T, kemudian yang tidak punya kuota banyak, kita bisa memilih berbagai opsi. Jadi ada Iya. banyak cara Bapak Ibu yang bisa ditempuh. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Neni Eka Laura, kalau materi listening bahasa Inggris yang paling mudah yang mana? Wah, ini masuk listening ya, materi Ya, pelajaran ya. listening. Sama-sama guru bahasa Inggris sepertinya. Untuk materi listening bahasa Inggris yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah. Saya sendiri, menurut saya mudah dan sulit itu adalah relatif, Bu. Menurut saya, gitu. Mudah dan sulit itu adalah relatif. Saya sering menggunakan listening sebenarnya dari kaset-kaset ujian nasional sih kalau misalnya ke siswa-siswa saya ya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk saya pribadi untuk latihan listening, terkadang juga mendengarkan beberapa tes TOEFL dan tes IELTS gitu. Kalau saya seperti itu, Bu. Neni, mungkin Bu Neni bisa sharing juga kalau misalnya materi listening biasanya di sekolah Ibu pakai apa biar kita saling sharing sesama guru bahasa Inggris ini kayaknya. Betul Mungkin itu sekali. saja, Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ilham Saputra. Izin bertanya bagaimana solusinya kalau menggunakan pembelajaran sinkronus yang siswanya berada di luar pulau dengan keterbatasan sinyal dan listrik. Untuk sementara ini saya hanya menggunakan Google Classroom yang tidak terbatas waktu. Soalnya ada siswa saya yang laporan listrik di rumahnya hanya hidup di malam hari. Jadi untuk tatap muka menggunakan virtual agak kesulitan karena hanya beberapa siswa saja yang bisa melakukan virtual seperti menggunakan Zoom dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana solusi menggunakan pembelajaran sinkronus siswanya berada di luar pulau dengan keterbatasan sinyal dan listrik. Iya. Untuk pembelajaran sinkronus ya, sinkronus tadi adalah video, salah satunya adalah video conference itu. Bisa menggunakan live Facebook atau live YouTube. Nah, tetapi ini kendalanya adalah dia hanya untuk sementara ini hanya menggunakan Google Classroom yang tidak terbatas waktunya, soalnya listriknya hanya hidup pada malam hari, sehingga siang hari tidak bisa hidup. Listriknya tidak menyala gitu ya. Iya. Oke. Menurut saya sih untuk anak-anak seperti ini, atau apalagi dalam kondisi saat ini, seperti yang Pak Menteri pun sudah bilang, sudah katakan bahwa tidak ada harus menuntaskan KD gitu. Jadi kalau saya pribadi pun, siswa saya sendiri sebenarnya tidak hanya berasal dari kota gitu kan. Walaupun sekolah kami berada di dekat dengan kota, tetapi siswa kami berada dari seluruh penjuru dari Bangka Belitung. Nah, pada saat pandemi kemarin kami saya memberikan mereka, bagi siswa-siswa yang seperti itu, saya tidak menggunakan sinkronus kepada mereka. Jadi mereka punya hak istimewa, seperti itulah Pak. Jadi saya hanya menggunakan asinkronusnya saja. Sinkronusnya tidak saya gunakan kepada mereka. Sinkronusnya hanya saya gunakan kepada siswa-siswa yang mampu untuk mengikuti pembelajaran secara virtual. Misalnya yang rumahnya berada di kota, yang rumahnya tidak ada kendala jaringan, tidak ada kendala sinyal, dan juga tidak ada kendala listrik. Seperti itu sih, karena menurut saya tidak bisa kita menyamakan semua siswa kita itu sama. Setiap siswa itu adalah istimewa dan setiap siswa itu pasti memiliki hal-hal yang berbeda dan unik gitu. Jadi penanganannya pun pasti akan berbeda. Nah, apalagi untuk siswa yang seperti ini. Sepertinya ini berada di 3T ya. Bapak Ilham Saputra dari mana? Kenalannya. Seperti ini daerahnya yang masih menyala listriknya hanya pada malam hari, agak sedikit sulit juga. Nah, menurut saya tidak harus memaksakan mereka ikut sinkronus sih Pak. Kita bisa menggunakan asinkronusnya saja. Seperti itu Bapak. Cukup menggunakan Google Classroom aja menurut saya mereka sudah literasi digital. Gitu, baik. Yang penting mereka belajar ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai nanti ketika siswa itu kosong, nggak ada kegiatan, belajar juga enggak, malahan nanti takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Iya, kita harus berusaha menyibukkan siswa kita untuk hal yang
bermanfaat. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Febrianto. Saya menggunakan web saat video conference Webex. Pada saat menggunakan Chrome suaranya tidak keluar. Solusinya, Bu? Jadi solusi saat menggunakan video Webex tapi suaranya nggak keluar. Pada saat menggunakan Pada saat Chrome. menggunakan Chrome suaranya tidak keluar. Maksudnya seperti apa ya? Saya Berarti- menggunakan web saat video conference, ya, oke. Pada saat menggunakan Chrome suaranya tidak keluar. Mungkin di setting suaranya Pak, audio connection-nya atau di speaker, mikrofon dan kameranya bisa yang ini Webex ya. Ini pas kebetulan Webex. Saya buka Webex-nya yang di sini. Ini ada setting, ada seperti gear ini, bisa diklik ini nanti bisa ada pilihan gitu untuk setting yang selanjutnya. Kalau nggak salah saya ada pilihan mau menggunakan audio komputer atau audio ponsel. Nah, untuk keluar menggunakan audio komputer gitu. Ada audio komputer dan call in gitu. Kalau in Iya. kalau kita harus dari ponsel, tapi kalau Oke. laptop ada audio using audio komputer. Nah, using audio komputer. Nah, itu Bapak bisa pilih using audio komputer kalau Bapak menggunakan komputer. Seperti itu Bapak. Dicoba saja. Sebenarnya semua aplikasi ini dicoba saja. Saya yakin tidak akan meledak gitu. Bukan seperti di lab kimia ya bisa meledak gitu. Dan ini tidak. Paling nanti ke setting, balik lagi ke setting gitu aja. Tapi saya coba Bapak, bisa Bapak coba, saya kasih solusi untuk memilih using computer audio seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Harlindi. Kayaknya tadi sama sudah dijawab. Aplikasi yang baik jika kondisi rawannya daerah susah sinyal. Susah Seperti sinyal. iya, seperti tadi pertanyaannya dari Pak Ilham tadi. Ya, tadi sudah dijawab. Kemudian untuk dari Ibu Nurul Jana, aplikasi virtual untuk belajar bersama siswa sekitar 40 orang, durasinya terbatas, hemat kuota dan cas aplikasinya tidak besar. Manakah yang direkomendasikan? Sepertinya pertanyaan mirip-mirip ya, Bu Isni. Wah, ini paket komplit ya. Bisa bersama siswa 40 orang gitu, daerahnya sinyal terbatas, hemat kuota, size aplikasinya kecil. Paket komplit ini. Mana yang direkomendasikan? Balik lagi Bu, tidak ada video conference yang paling baik dan paling bagus. Kalau misalnya sekolah Ibu punya G Suite, akun G Suite, pakai G Suite aja. Itu kalau saya rekomendasikan. Karena G Suite kan langsung nempel ya, Google-nya langsung nempel di situ, di aplikasi setiap akun itu punya. Kalau misalnya Webex kan harus install. Nah, kemudian Zoom juga harus diinstal. Tapi kalau misalnya Gmeet itu bisa langsung join tanpa harus install aplikasi seperti itu. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Heni Pratiwi. Itu sama dengan jaringan, kendala jaringan. Kemudian jika ada beberapa siswa yang tidak punya HP, nah itu agak susah juga jika tidak mempunyai HP, karena kan untuk pembelajaran video conference tentu menggunakan yang namanya HP, minimal smartphone. Iya. Betul. Berarti sepertinya kendala kami di sekolah siswa yang sedikit berminat belajar daring. Siswa sedikit berminat belajar daring, mulai dari kesulitan di jaringan pada tempat tinggal. Tadi Adin, Nah, Dewi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tidak memiliki HP di sini, mungkin salah satu kendalanya adalah faktor ekonomi, mungkin ya bisa kita katakan seperti itu. Menurut saya dengan siswa-siswa yang istimewa seperti ini, jangan di push terlalu terlalu dipaksakan seperti itu untuk melakukan video conference atau pembelajaran sinkronus itu sendiri. Kan banyak ya, bisa offline juga melalui radio edukasi, TV edukasi, itu setiap hari menayangkan video-video pembelajaran. Jadi bisa siswanya diarahkan melalui channel-channel dari yang tidak menggunakan smartphone itu sendiri, seperti radio edukasi, televisi edukasi itu menyiarkan tayangan pembelajaran setiap hari. Seperti itu sih menurut saya seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang istimewa seperti ini, kita bisa memberikan istimewa juga ya. Dan tapi kalau misalnya mereka tidak berminat untuk belajar daring karena bagi mereka sulit
bagi mereka tidak biasa, itu sebenarnya mereka harus kita motivasi. Karena yang namanya literasi digital saat ini sangat diperlukan, apalagi kepada para pelajar ya. Saat ini aja yang namanya virtual meeting itu bisa dilakukan. Apalagi tahun selanjutnya mungkin kita tidak perlu, mungkin orang ya langsung bisa di sana gitu, virtual langsung semuanya. Nah, jadi kalau misalnya siswanya ada smartphone, nggak ada jaringannya oke, tetapi dia tidak berminat belajar daring, menurut saya lebih harus dimotivasi siswanya untuk sedikit mencoba belajar daring, dan literasi digitalnya harus ditingkatkan lagi. Tetapi untuk siswa yang memang karena dia tidak punya HP, mungkin bisa diarahkan ke pembelajaran asinkronus saja, seperti melalui radio edukasi, TV edukasi dari Kemdikbud itu sendiri. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, izin menambahkan ya Bu Ismi. Iya, silakan Bapak. Yang guru BK ini kayaknya. Sekedar kita sharing pengalaman Iya, aja benar. untuk siswa yang memang tidak sedikit berminat untuk belajar daring, itu tugas kita sebagai guru untuk memotivasi mereka bagaimana caranya agar mereka mau nggak mau ikut dalam proses pembelajaran daring. Karena yang penting kan karena penilaian kita selama masa pandemi ini terutama itu dinilai dari terlaksananya proses pembelajaran melalui daring, kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan. Nah, ketika siswanya tidak berminat, bagaimana nanti dia mau mengumumkan tugasnya yang kita sampaikan melalui daring ini. Kemudian untuk ketika siswa, berarti itu tugas kita sebagai guru untuk memotivasi mereka, untuk menekankan kepada mereka, ayo kamu harus coba, kamu harus bisa menggunakan aplikasi online ini. Kemudian jika beberapa siswa tidak memiliki HP, saya rasa untuk di sekolah-sekolah kita, dalam satu desa itu pasti banyak siswanya dalam satu desa. Misalnya dari desa A itu mungkin ada sekian puluh orang. Nah, itu juga bisa. Ketika dia tidak memiliki HP karena mungkin faktor ekonomi, itu kan dia bisa gabung sama temannya yang punya HP. Itu masalah kok, misalnya satu HP untuk 5 orang, 10 orang nggak masalah. Yang penting dia ada nggak niatnya sendiri untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi bisa bergabung sama teman-teman lainnya. Di satu sisi juga tadi seperti Bu Ismi bilang, bisa memanfaatkan TV edukasi, radio edukasi, ya. Tapi itu nggak masalah ketika dia harus bergabung dengan siswa lain yang punya HP. Nggak masalah kok. Dalam satu desa nggak mungkin cuma 1 orang siswanya itu. Betul sekali Pak. Berarti itu malah kolaboratif juga ya. Jadi bukan hanya literasi, tetapi dia juga kolaboratif. Ya. Kerja kelompok juga bisa, tapi kerja kelompok. tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Iya, betul. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Bapak atau Ibu ya, Mahmuda El Gumeri, SMK Muhammadiyah Bantim. Semua aplikasi bisa diusahakan untuk pelajari, tapi aplikasi seperti apa yang harus digunakan untuk pembelajaran bagi pembelajaran perhitungan. Jadi untuk belajar hitung-hitung itu aplikasi yang mana kira-kira? Kemudian untuk daerah perkampungan di mana sinyal sulit, ada beberapa siswa yang tidak memiliki Android. Nah, pertanyaan mirip-mirip nih Bu, cuman versi ini versi pembelajaran perhitungan. Pembelajaran perhitungan ya. Pembelajaran perhitungan itu sejauh ini belum ada aplikasi yang khusus untuk mata pelajaran ini gitu, mata pelajaran ini. Tetapi di sini ketika kita share konten itu akan ada pilihan untuk anonet atau mencoret-coret. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini misalnya 2 ditambah 2. Nah, itu bisa di dalam Webex sama dengan 4 gitu, atau akar berapa gitu bisa. Di dalam Webex bisa, atau di Teams Microsoft Teams bagi yang mungkin sekolahnya sudah ada pakai Teams 365, Office 365 itu juga bisa pakai whiteboard. Nah, ada whiteboardnya bisa dicoret-coret. Karena menurut saya pembelajaran perhitungan memang nggak bisa lisan ya, harus ada prakteknya juga seperti itu. Menurut saya seperti itu sih aplikasi
Sebenarnya aplikasi semua itu bisa di-anonet, bisa coret-coret semua. Zoom juga bisa, kemudian Google Meet juga bisa, ini Webex juga bisa untuk anonet, untuk coret-coret itu bisa. Seperti itu Pak. Tinggal dieksplor aja. Baik, ini tinggal ekspor data, jadi bisa di-anonet, kita bisa nyoret di layar itu, jadi siswanya bisa langsung melihat juga ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah SMA 2 atau Bali, penggunaan Webex di tampilan saya tidak ada record katanya. Tampilan Webex di Ibu tidak ada record. Yang sekarang ya Bu ya? Iya, yang sekarang sepertinya tidak ada tampilan recordnya. Iya, karena Ibu bukan sebagai host. Iya. Seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu sebagai peserta. Jadi record itu hanya tampil ketika Ibu sebagai host di dalam roomnya. Nah, yang saya tampilkan saat ini adalah room ketika saya menjadi host. Gitu, ada recordnya. Tetapi ketika saya menjadi peserta saat ini, yang hari ini, itu tidak ada recordnya. Tidak ada menu recordnya, hanya ini aja. Nah, gitu. Iya. Ibu ini bisa record juga melalui aplikasi tambahan Ibu. Iya, benar. Ya. Aplikasi tambahan seperti Camtasia dan sebagainya. Camtasia ada, kemudian auto screen recorder ada, tinggal nanti cari aja di Google banyak kok untuk merekod tampilan layar kita ini. Nah, ini sepertinya banyak pertanyaan ya. Ramai. Pada semangat Ibu. Iya. Padahal saya pasti punya kuis loh, Pak. Iya. Jadi gimana? Mau lanjut pertanyaan atau gimana? Ini masih lumayan sih. Ini langsung ini aja ya, jawab singkat, pertanyaan langsung jawab singkat untuk menghemat waktu ya. Baik, ini dari 0815 sekian. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, bagaimana enkripsi keamanannya untuk pencegahan pembobolan data? Enkripsi keamanan aplikasi Zoom. Silakan Bu Ismi. Aplikasi Zoom untuk keamanannya sendiri. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, terutama jangan share hal-hal yang menurut kita hal-hal pribadi ya, atau hal yang penting yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Dan juga bisa kita menghapus, kalau nggak salah saya bisa mendelete semua record atau track record yang pernah kita lakukan di Zoom itu sebelumnya. Ini biar, tapi untuk saat ini yang berbayar itu lumayan sudah aman. Semenjak ada kasus yang kemarin ada data yang bocor, itu Zoom sudah aman saat ini gitu. Sebenarnya gitu sih. Untuk yang berbayar, tapi saya sarankan pakai yang berbayar aja Pak kalau mau Zoom. Gitu. Selama kita tidak sharing password ataupun apapun yang berkaitan dengan keuangan data pribadi kita sih, saya rasa nggak begitu masalah ya. Iya, benar. Baik, bisa nggak Ibu bimbing kami untuk menggunakan G Suite katanya? Bisa nggak Ibu bimbing kami untuk penggunaan G Suite? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah saya bantu. Nanti itu aja. Ya. Iya. Nanti bisa di Japri aja Pak ya. Apa yang mau saya bantu? Kami juga siap Pak. Pak Teddy juga bisa, Bu Ilva juga bisa. Oke lah. Dari Pak Untung dari SMA 1 Pamali. Itu kalau rekomen yang bisa sekalian untuk menampung, merekam, dan meng-save pembelajaran yang kita berikan di daerah kita apa ya Bu? Dengan partisipan di atas ratusan peserta. Bisa menampung, merekam, men-save pembelajaran. Oke, bisa menampung, merekam, dan save pembelajaran. Mungkin bisa pakai Webex Pak? Webex bisa ya? Merekam, menampung, dan juga men-save pembelajaran. Pemali kayaknya aman ya Pak ya? Aman, itu aja kan lumayan kenceng ya. Kemudian bisa kayak Ibu bimbing pemakainya di rumah Ibu di luar kegiatan ini. Di luar kegiatan ini? Iya. Bapak, saya dari Pemali Pak. Kebetulan saya dari Pemali. Bisa Pak, ya bantu kok. Kita saling share aja Bapak ya. Bisa kayak Ibu bimbing pemakaian. Insya Allah saya bantu. Cek. Dari Ibu Novi Fatina Hayati, dari ketiga aplikasi tersebut yang paling efektif itu ABK. Yang bagaimana? Mohon masukannya. ABK, Ibu Novi Fatina dari SLP ya. Untuk ABK sendiri, ketiga-tiganya itu efektif Bu, tetapi itu lagi, balik lagi kepada kata Pak Sumarno kemarin, harus ada pendampingan dari orang tuanya. Jadi menurut saya sendiri sebelum kita menggunakan video conference atau pembelajaran sinkronus, kepada siswa ABK, kita lebih baik
memberitahu dulu kepada orang tuanya atau kepada pendampingnya gitu supaya mereka siap juga untuk mendampingi siswa-siswanya untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus melalui video conference seperti itu. Oke, siap. Kemudian pertanyaan dari Sebelum Batu Rosa. ya, ini tadi sudah Bu Yulia tidak dapat melihat akunnya itu karena Ibu di sini sebagai partisipan bukan sebagai host. Kemudian oke, pertanyaannya sepertinya sudah. Ini satu lagi. Kalau kita mau berbicara di dalam room dan orang-orang yang ada di room bisa dengar semua, kita harus klik mana nih Bu? Ingin berbicara di room. Ingin berbicara di room, klik yang mana? Langsung aja Pak, klik yang ini, unmute. Coba Bapak klik unmute, Bapak ngomong, saya dengar suaranya. Coba Bapak Novianus Yudhistira untuk berbicara. Halo Bapak, klik unmute dulu Pak. Klik unmute-nya dulu Pak. Di rumah yuk dekat Halo mana? Bapak. Dekat Semati Kang 1. Jangan lupa settingnya Pak ya, setting speakernya. Coba setting speakernya itu harus menggunakan earphone atau komputer seperti itu. Nah, bisa Bapak coba ya unmute. Kalau Bapak unmute itu langsung ngomong, langsung bisa kita dengar. Seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaan tadi kan? Pertanyaannya sepertinya sudah ini. Sudah cukup. Selanjutnya pertanyaan presensi kembali. Baik Bu Ismi, mungkin ada penutupnya sebagai penutup materi kita pada hari ini kegiatan Bubble Menjaring. Silakan Bu Ismi. Sebenarnya saya mau main games ini Pak sebentar, tapi kayaknya nggak cukup lagi ya waktunya ya. Nggak cukup nggak waktunya? Bu Ismi kalau bisa nanti aja di sesi. Nanti aja ya, di sesi selanjutnya aja ya. Sesi selanjutnya kan saya isi tentang yang form itu ya, pengisian. Yang form ya. Oke, sip. Oke. Tadi udah di depan udah tentang itu ya, tentang Mentimeter juga. Mentimeter juga. Iya, baik. Oke, selanjutnya baiklah saya tutup. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan juga antusias para Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Kalau mau lebih lanjut, Know Me Closer, ini ada Instagram, ada Facebook dan juga Gmail. Kita akan sharing banyak hal pengetahuan karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya di sini adalah guru-guru yang hebat. Saya pun harus banyak belajar dari para senior-senior saya yang ada di sini karena saya yakin saya juga masih banyak pengetahuan yang belum saya dapatkan. Terima kasih. Teruslah belajar. Teknologi itu tidak ada yang paling baik, aplikasi apapun tidak ada yang paling sempurna. Karena yang paling baik atau yang paling sempurna adalah aplikasi yang paling kita kuasai sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ismi dan Ibu Ilva untuk kegiatan hari ini. Baik, demikian untuk kegiatan Bubble Menjaring kita. Hari ini hari Selasa. Iya, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kita tadi sudah belajar tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus serta mengenal aplikasi video conference. Yang tadi sesi pertama dipandu oleh Ibu Ilva ST dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Duta Rumah Belajar tahun 2018 Bangka Belitung. Dan sesi kedua tadi barusan kita simak dari Ibu Ismi Afrianti SPD dari SMA Plus Bahrul Ulum, Duta Rumah Belajar Bangka Belitung tahun 2017. Baik Bapak Ibu, untuk besok kita kegiatannya di hari Rabu. Kita akan menyimak materi, membuat dan mengelola room video conference, serta membuat presentasi online, yaitu Google Form, Zoho, dan Jetform. Nanti narasumbernya ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Teddy Hadiana SSI dari SMK Negeri 1 Selat Nasik sebagai Duta Rumah Belajar Bangka Belitung tahun 2019, Pak Teddy Hadiana. Kemudian untuk membuat presentasi online itu dari Google Form, Zoho, dan Jetform. Itu akan dipandu kembali oleh Ibu Ismi Afrianti dari SMA Plus Bahrul Ulum Sungai Liat.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu sebelum kegiatan kita tutup. Terima kasih untuk semangatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami dalam menyajikan materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sedikit pengetahuan teknis karena tadi kita sempat pindah room gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan lagi link untuk besok hari. Harusnya tadi sama dengan link room yang tadi gitu, tapi saya khawatir takut ada masalah seperti tadi. Jadi untuk besok saya coba bikin room baru dan nanti akan disampaikan di WA gitu ya. Itu saja mungkin informasinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Teddy. Dipersilakan Bapak Ibu kalau mau live dari room. Saya izin ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Wismi nggak berfoto dulu. Wismi. Oh iya, mau foto dulu dong sekali. Abang Untuk dokumentasi dong. Oke. Ayo. Bisa. Ini ya, slide pertama yang ada di slide saya. Ini karena ada, masih satu slide. Ada Bapak Rahmatiah, kemudian ada Ibu Ilva, kemudian ada Ibu ya, maaf Ibu, baru muncul videonya, maaf Ibu Rahmatiah, kemudian ada Pak Dian, ada Ibu Alexi, kemudian ada ini 0852, Ibu Erni Wahyuni, kemudian ada Bapak Romida, mungkin bisa di-on-kan videonya. Oke, semuanya di-on-kan ya videonya ya. Afif Amiruddin, silakan di-on-kan videonya. Kemudian ada, silakan di-on videonya, masih ditunggu karena baru pada on videonya, jadi berganti-ganti ini slide-nya. Tapi video saya nggak kelihatan, Pak, kalau saya yang foto. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Saya Oke. Oke, selanjutnya mungkin ada Bu Novita, Pak Maman, Pak Ilham Saputra, kemudian ada SMA 1, Sumiati, Bu Sumiati, Bu Yulita, silakan di-on-kan videonya. Mas Damir, Bapak Wali Saryono, Ibu Vela, silakan di-on-kan videonya. Oke, yang pakai masker silakan dibuka dulu maskernya. SMA Kesehatan Mutiara Mandiri, kemudian ada Ria Septriana, Ibu Ria, Ibu Novita, mungkin bisa di-on-kan videonya terlebih dahulu. Kita ambil sesi foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang SMA 1 Triti Bapak anaknya ikutan ya, cakep Pak. Oke, di sini hanya tinggal 2 slide saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Oke, dadah semuanya. Saya izin live terlebih dahulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya. Izin juga ya Pak Teddy. Ya, silakan Bu. Ya.